Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila di hati, amalkan sehari-hari. Baik anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pada materi berikutnya dan simaklah sehingga dengan seksama perhatikan dengan baik-baik, putar videonya atau mungkin putar PPT-nya, dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas nanti bisa kita tanyakan, kita tanya jawaban. Untuk itu silahkan diperhatikan materi berikut ini. Baik, marilah kita masuk pada materi bab 2 kelas 10 mengenai wilayah negara RI sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam ketentuan pasal 25A tentang wilayah itu nanti akan ada penjelasan. Tetapi anak-anak, wilayah kita secara umum sesuai dengan aturan hukum internasional itu terdiri atas wilayah lautan, daratan, dan udara. Juga juga wilayah yang disebut dengan ekstrateritorial. Baik, kita bahas terlebih dahulu Undang-Undang Dasar 45 pasal 25A. Kalian sudah hafal? Baik, ini ada bantuan. Bunyi pasal 25A, NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya diatur dengan undang-undang yang ada di negara kita. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara dengan ciri Nusantara. Kenapa? Karena kita berada di antara dua benua dan dua samudra. Baik, sekarang terkait dengan wilayah yang kita pijak itu disebut dengan wilayah daratan. Ada lagi wilayah yang disebut dengan wilayah perairan. Ya, umumnya kalau kita laut, walaupun perairan itu bisa berupa wilayah danau, wilayah sungai yang rawa yang berupa air. Yang berikutnya adalah wilayah udara. Udara juga merupakan wilayah dari suatu negara, yang batas-batasnya nanti juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita lihat sekarang secara khusus tentang wilayah laut. Wilayah laut itu menurut ketentuan hukum laut internasional terdiri dari wilayah atau zona teritorial, kemudian yang kedua zona landas kontinental, dan ketiga ZEE. Kita lihat sekarang yang zona teritorial merupakan garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih, sedangkan lebar wilayah lautnya itu kurang dari 24 mil, maka ketentuan garis teritorial ditarik sama jauh sesuai dengan perjanjian bilateral yang diadakan oleh dua negara yang saling berhimpitan itu atau bersanding. Ketentuannya mengikuti kesepakatan dua belah pihak yang disebut dengan perjanjian bilateral. Yang berikutnya, zona landas kontinen, yaitu dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua.
Biasanya kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Jadi masih terhubung antara antar benua itu. Nah, ini yang disebut dengan landas kontinen. Ya, dianggap satu kesatuan karena kedalamannya masih kurang dari 150 meter. Maksudnya zona ekonomi eksklusif atau ZEE yaitu jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka yang diukur dari garis dasar. Ingat, garis dasar adalah garis pantai atau yang pada saat laut surut. Anak-anak, untuk kali pertama yang kita bahas wilayah laut terlebih dahulu. Nanti untuk selanjutnya kita akan bicarakan mengenai wilayah darat dan udara. Untuk kali pertemuan ini kita cukupkan dari di sini terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Bagaimana? Sudah jelas dengan materi ini? Untuk selanjutnya, marilah kita tutup kegiatan kita hari ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kalau memang ada pertanyaan nanti bisa lewat chat. Anak-anak, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca, dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan.